Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmalatullah. NIM saya 221090350029. Saya dari Prodi Teknik Mesin Reguler B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang material teknik, yaitu polimer. Nah, ini adalah penemu polimer, yaitu Hermann Staudinger. Hermann Staudinger lahir pada 23 Maret 1881 dan wafat pada 8 September 1965. Ia adalah seorang kimiawan Jerman yang menunjukkan adanya molekul yang disebutkan sebagai polimer. Ia merupakan pemenang Nobel Kimia pada tahun 1953. Ia juga dikenal akan penemuan ketana dan reaksi Staudinger. Nah, untuk sejarah polimer. Polimer berasal dari bahasa Yunani, yaitu poli yang berarti banyak dan meros yang berarti unit atau bagian. Kimia polimer mulai berkembang pada 1920-an, yaitu adanya penyelidikan terhadap perilaku yang membingungkan pada saat itu dari beberapa bahan-bahan tertentu. Contohnya itu seperti gelatin, kapas, dan karet. Nah, sebagai contohnya itu karet. Ketika karet yang rumus empiris adalah C5H8 dilarutkan pada pelarut organik. Larutannya yaitu menunjukkan beberapa sifat yang tak lazim, misalnya kekentalan tinggi, tekanan osmotik rendah, dan penurunan titik beku yang kecil. Nah, pengertian polimer. Polimer juga dikenal sebagai gabungan dari monomer-monomer. Selain itu, polimer merupakan senyawa molekul yang ciri-cirinya adalah memiliki massa molar yang tinggi, mulai dari ribuan hingga jutaan gram, dan terbuat dari banyak unit yang berulang. Pembentukan polimer. Pembentukan polimer dari monomer-monomernya disebut sebagai reaksi polimerisasi. Karl Orders, seorang ahli kimia yang berasal dari negara Amerika Serikat, yang membedakan pembentukan polimer menjadi dua, yaitu secara adisi dan kondensasi. Nah, yang pertama itu polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi terjadi melalui reaksi adisi yang melibatkan pemutusan ikatan rangkap sehingga antar monomer dapat terikat secara langsung. Pada prosesnya, polimerisasi ini menggunakan katalis seperti peroksida. Berikut gambaran proses polimerisasi yang melibatkan dua monomer dengan jenis yang berbeda, yaitu ada CH sama dengan CH plus CH. Terus kemudian reaksinya sebagai berikut. Nah, yang kedua, polimerisasi kondensial. Polimerisasi kondensial merupakan pembentukan polimer atau penggabungan dua molekul kecil yang membentuk molekul besar. Penggabungan kedua molekul kecil tersebut ditandai dengan adanya reaksi kondensasi, yaitu pelepasan molekul air. Berikut contoh polimerisasi kondensial dari dua monomer yang berbeda dalam pembentukan nilon. Dan ini contohnya ada yang ini. Nah,
Polimer itu dapat diklasifikasikan. Polimer dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa tinjauan, yaitu berdasarkan monomer pembentuknya, sumber atau asal-usulnya, dan yang terakhir berdasarkan sifat terhadap panas. Adapun penjelasan mengenai klasifikasinya adalah sebagai berikut. Klasifikasi polimer berdasarkan monomer pembentuknya. Berdasarkan monomer pembentuknya, polimer dibedakan menjadi dua, yaitu homopolimer dan copolimer. Nah, yang pertama itu homopolimer. Homopolimer adalah polimer yang terbentuk dari monomer-monomer yang sama atau sejenis. Homopolimer mengikuti pola sebagai berikut. A. Keterangan A merupakan monomer. Contoh dari polimer yang sejenis homopolimer adalah polietilena, dan rumus strukturnya adalah sebagai berikut. Yang ada di sebelah sini. Nah, yang kedua itu adalah copolimer ya. Copolimer adalah polimer yang tersusun dari dua jenis monomer yang berbeda pada struktur yang terbentuknya. Polimer jenis copolimer memiliki beberapa pola sebagai berikut, yaitu ada 4. Yang pertama copolimer acak, kedua copolimer beraturan, ketiga copolimer blok, yang terakhir copolimer cangkok. Saya akan jelaskan yang pertama dulu, copolimer acak. Copolimer acak terbentuk dari dua monomer yang secara tersusun ikatan antara monomernya tidak beraturan atau acak. Yang kedua, copolimer beraturan. Copolimer beraturan terbentuk dari dua monomer yang memiliki susunan ikatan antara monomer yang teratur. Yang ketiga, copolimer blok. Copolimer blok dari dua monomer yang memiliki susunan ikatan antara monomernya terbentuk blok monomer seperti pada gambar. Yang terakhir itu copolimer cangkok. Nah, copolimer cangkok ini memiliki susunan ikatan antara monomer membentuk seperti terjadi pencangkokan dari suatu monomer menjadi monomer lainnya. Nah, selanjutnya klasifikasi polimer berdasarkan sumbernya atau asal-usulnya. Berdasarkan sumbernya, polimer dibedakan menjadi dua juga, yaitu polimer alam dan polimer buatan. Penjelasannya mengenai keduanya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah polimer alam. Polimer alam adalah jenis polimer yang ditemukan secara alami di alam tanpa adanya campuran atau modifikasi manusia. Mereka terbentuk melalui proses alami seperti reaksi biokimia dalam organisme hidup atau proses alam lainnya. Contohnya seperti selulosa, kemudian protein, lateks, dan kitin. Yang kedua itu polimer buatan. Polimer buatan adalah molekul-molekul besar yang dibuat secara buatan melalui proses kimia yang disebut polimerisasi. Mereka terbuat dari unit-unit berulang yang disebut mono, yang terhubung suatu sama lain untuk membentuk rantai panjang atau struktur 3 dimensi. Contohnya itu polimer buatan yaitu sintetis, kemudian plastik, nilon, polietilena, dan polipropilena, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang pertama, polimer alam. Contohnya itu adalah selulosa.
Selulosa adalah komponen utama dinding sel tumbuhan dan merupakan polimer karbohidrat yang tersusun dari molekul glukosa yang saling terhubung. Polimer selulosa memiliki sifat-sifat mekanik yang kuat serta dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pembuatan kertas, tekstil, kemudian bahan baku industri makanan. Yang kedua, contoh polimer alam yaitu protein. Protein adalah rantai panjang molekul-molekul asam amino yang dihasilkan secara alami dalam organisme hidup. Hal ini terjadi melalui proses biologis yang disebut sintesis protein, di mana ribosom dalam sel membaca informasi genetik dari DNA dan menerjemahkannya menjadi urutan asam amino yang khusus. Polimer alam ini membentuk berbagai jenis protein yang memiliki fungsi beragam dalam tubuh. Yang ketiga, contoh polimer alam yaitu lateks. Lateks ini mengandung polimer polisoprena yang merupakan molekul panjang yang terjadi dari unit monomer isoprena. Contoh yaitu pohon yang menghasilkan lateks polimer alam termasuk pohon karet dan beberapa jenis pohon lainnya. Polimer alam lateks memiliki sifat elastis yang sangat baik, sehingga mereka sering digunakan dalam produksi barang-barang karet seperti sarung tangan karet, ban kendaraan, terus barang lainnya yang memerlukan elastis dan ketahanan terhadap abrasi. Selanjutnya, contoh polimer buatan yaitu nilon. Nilon adalah material yang kuat, tahan aus, dan tahan terhadap abrasi, sehingga sering digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pembuatan pakaian, kemudian tali sikat gigi, kantong tidur, dan banyak produk lainnya. Selama proses produksi nilon, molekul monomernya dihubungkan antara satu sama lain melalui reaksi kondensasi. Selanjutnya, contoh polimer buatan yaitu plastik. Plastik dibentuk dari berbagai jenis polimer dan pilihan polimer yang digunakan akan mempengaruhi sifat fisik dan kimianya. Beberapa polimer yang umum digunakan untuk membuat plastik meliputi polietilena PE. Polietilena adalah polimer yang paling umum digunakan adalah plastik terhadap dua jenis utama. Polietena terbuat berdensitas rendah. Kemudian LDPE. LDPE ini digunakan untuk kemasan fleksibel seperti kantong plastik. Kemudian PP itu polipropilena. Polipropilena adalah polimer yang tahan panas dan yang sering digunakan dalam produk-produk seperti wadah makanan, tali rafia, dan berbagai kemasan. Yang selanjutnya PVC itu polyvinyl klorida. PVC adalah polimer yang tahan terhadap berbagai kondisi kimia dan cuaca. Nah, yang selanjutnya kode-kode pada plastik. Nah, pasti kode-kode pada plastik ini kita sering temui yaitu pada beberapa kemasan plastik, contohnya itu seperti botol yang sering kita beli. Nah, sini saya akan menjelaskan
kode-kode tersebut. Yang pertama itu PET atau PTE, polyethylene ethylene triplet. Tanda ini biasanya tertera pada logo daur ulang dengan angka 1, di tengahnya tertulis logo PTE, di bawah segitiga. Biasanya ini dipakai untuk pada botol plastik berwarna jernih atau transparan tembus pandang, seperti botol air mineral, kemudian botol jus, wadah makanan, dan hampir semua botol minuman lainnya. Botol jenis PTE atau PT ini direkomendasikan hanya sekali pakai. Bila terlalu sering dipakai, apalagi digunakan untuk menyimpan air hangat, apalagi panas, dan mengakibatkan lapisan polimer pada botol tersebut akan meleleh dan mengeluarkan zat berbahaya. Itu akan menyebabkan kanker, itu zat karsiogenik. Jadi botol air mineral itu hanya dapat dipakai sekali saja. Tidak dianjurkan untuk berkali-kali pakai karena bahaya, menyebabkan kanker itu dalam jangka panjang ya. Bahan ini dapat dibuat lagi itu dapat karpet, serat, dan bulu domba, dan masih banyak lainnya. Permintaan untuk jenis plastik ini diantaranya adalah komunitas pendaur ulang plastik relatif banyak. Tetapi saat ini tingkat daur ulang untuk ini tetap rendah sebesar 20%. Nah, yang selanjutnya logo kedua yaitu HDPE, High Density Polyethylene. Pada bagian bawah kemasan botol plastik tertera logo daur ulang dengan angka 2 di tengahnya serta tulisan HDPE di bawah segitiga. Biasanya dipakai untuk botol susu yang berwarna putih, Tupperware, galon air, kursi lipat, dan lain-lain. Botol plastik ini HDPE memiliki sifat yang lebih kuat, keras, kemudian tahan lama dan tahan terhadap suhu tinggi. Bahan ini merupakan salah satu bahan plastik yang aman untuk digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan atau minuman yang dikemasnya. Sama seperti PTE, HDPE juga direkomendasikan hanya sekali pakai pemakaiannya karena pelepasan senyawa antimoni trioksida terus meningkat seiring waktu. Jenis ini juga dapat digunakan kembali untuk bahan lantai ubin, drainase, botol HDPE baru, kemudian pipa dan lain-lain. Jadi misalkan botol HDPE ini yang bekas itu kita bisa ubah lagi, kita daur ulang lagi jadi lantai atau ubin, kemudian drainase, kalau enggak bisa jadi botol HDPE nya lagi, dan lain-lain. Nah, untuk logo yang ketiga yaitu adalah PVC, polyvinyl chloride. Tertulis terkadang berwarna merah dengan angka 3 di tengahnya serta tulisan V. Nah, V ini berarti PVC, polyvinyl chloride, yaitu jenis plastik yang paling sulit didaur ulang. Ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus cling wrap dan botol-botol. Reaksi yang terdapat antara PVC dengan makanan yang dikemas dengan plastik ini berpotensi sangat berbahaya ya untuk ginjal, hati, dan berat badan. Bahan ini mengandung klorin dan akan mengeluarkan racun jika dibakar. PVC tidak boleh digunakan dalam menyimpan makanan atau kemasan makanan. Bahan ini juga dapat diolah kembali atau didaur ulang itu sebagai mud flaps, panel,
kemudian tikar, dan lain-lain. Nah, untuk logo yang keempat adalah LDPE, Low Density Polyethylene. Nah, logo daur ulang dengan angka 4 di tengahnya serta tulisan LDPE, yaitu plastik tipe coklat yang dibuat dari minyak bumi. Biasanya dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, botol-botol yang lembek, pakaian, mebel, dan deal, dan lain-lain. Sifat mekanis jenis LDP ini adalah kuat, tembus pandang, fleksibel, dan permukaan agak berlemak. Pada suhu 60 derajat, sangat resisten terhadap reaksi kimia. Daya proteksi ini terhadap uap tergolong baik. Dapat diatur ulang serta baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibilitas tapi kuat. Barang berbentuk LDP ini sulit dihancurkan, tetapi tetap baik untuk ditempatkan makanan karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan yang dikemas secara bahan ini. LDPE dapat didaur ulang dengan banyak cara, misalnya didaur ulang ke dalam kaleng, kemudian keranjang, kompos, dan les coping tailless. Selanjutnya yaitu logo kelima, yaitu PP, itu singkatan dari polypropylene. Tertera logo daur ulang dengan angka 5 di tengahnya serta tulisan PP. Karakteristik adalah biasa botol transparan yang tidak jernih atau berawan. Polypropylene lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah, ketahanan yang baik terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi, dan cukup mengkilat. Jenis PP polypropylene adalah pilihan bahan plastik terbaik, terutama untuk tempat makanan dan minuman seperti tempat penyimpanan makanan, botol minum, dan terpenting botol minum untuk bayi itu. Kemudian carilah dengan kode angka 5 bila membeli barang berbahan plastik untuk menyimpan kemasan berbagai makanan dan minuman. PP dapat diolah kembali menjadi garpu, sapu, ataupun nampan. Nah, untuk yang logo ke-6 yaitu PS Polycitren. Tertera logo daur ulang dengan angka 6 di tengahnya serta tulisan PS. Biasanya dipakai sebagai bahan tempat makan, styrofoam, tempat minum sekali pakai, dan lain-lain. Polycitren merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan citrin ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Selain tempat makanan, citrin juga bisa ditempatkan dari asap rokok, asap kendaraan, dan bahan konstruksi gedung. Bahan ini harus dihindari karena selain bahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibatkan masalah reproduksi dan pertumbuhan dan sistem saraf. Juga karena bahan ini sulit didaur ulang. Bila didaur ulang, bahan ini memerlukan proses yang sangat panjang dan lama. Bahan ini dapat dikenal dengan kode angka 6. Namun, bila tidak tertera kode angka tersebut pada kemasan plastik, bahan ini dapat dikenali dengan dibakar
Cara terakhir atau sebaiknya dihindari. Ketika dibakar, bahan ini akan mengeluarkan api berwarna kuning jingga dan meninggalkan jelaga. PS atau polisitren mengandung benzen, suatu zat menyebabkan kanker dan tidak boleh dibakar. Jadi bahaya ya guys ya. Kalau ini jangan dibakar. Bahan ini dapat diolah kembali menjadi isolasi kemasan pabrik, kemudian tempat tidur dan lain-lain. Yang terakhir itu logo ketujuh itu order polikarbonat. Tertera logo daur ulang dengan angka 7 di tengahnya serta tulisan order. Untuk jenis plastik 7 order ini ada 4 macam, yaitu SAN, Trine, Acrylonitrate, Abase Acrylonitrate dan butani strain. PC dan nilon dapat ditemukan pada tempat makanan dan minuman seperti botol minum, kemudian cadang mobil, alat-alat rumah tangga, komputer, alat-alat elektronik, dan plastik kemasan juga banyak menggunakan polikarbonat. Nah, kemudian tadi kan saya sudah menjelaskan tentang berbagai kode-kode plastik. Sekarang sifat polimer. Nah, pada dasarnya karakteristik atau sifat polimer didasarkan pada 4 hal berikut, yaitu panjang rantai gaya antar molekul, percabangan, dan ikatan silang antar rantai polimer. Semakin panjang rantai polimer, maka kekuatan dan titik leleh senyawa semakin tinggi. Semakin besar gaya antar molekul pada rantai polimer, maka senyawa akan semakin kuat, dan semakin titik leleh polimer yang memiliki cabang banyak yang memiliki gaya dengan rendah disertai mudahnya meleleh. Ikatan saling antar molekul menyebabkan jaringan menjadi kaku, sehingga bahan polimer menjadi keras dan rapuh. Semakin banyaknya ikatan yang silang yang dimiliki oleh polimer, maka polimer akan semakin mudah patah. Dan dari 4 dasar karakteristik tersebut, maka diambillah garis besar sehingga dapat dibedakan menjadi 3 sifat, yaitu polimer termoset. Polimer termoset merupakan jenis polimer yang hanya mengalami pemanasan pada saat proses pembuatannya saja. Jika jenis polimer ini rusak atau pecah, maka polimer jenis ini tidak dapat disambung atau dicetak melalui proses pemanasan. Contohnya itu polimer termoset adalah diantaranya melamin dan baklit. Nah, yang selanjutnya yaitu polimer termoplas. Polimer termoplas merupakan jenis polimer yang memiliki sifat akan melunak atau meleleh jika mendapatkan pemanasan, dan akan kembali menjadi keras jika didinginkan. Dengan demikian, polimer termoplas ini dapat mendapatkan pemanasan berulang-ulang. Jika mengalami kerusakan atau pecah, polimer jenis ini dapat dibentuk kembali melalui pemanasan. Contoh polimer termoplas diantaranya polivinil klorida atau PVC yang merupakan pipa paralon, kemudian polistirena dan politena. Selanjutnya yaitu polimer elastomer. Polimer elastomer yaitu polimer yang elastis
bentuknya dapat direnggangkan, namun dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya tariknya dihilangkan. Elastis ini disebabkan struktur elastomer yang terdiri dari rantai-rantai yang saling tumpang tindih dengan adanya ikatan silang atau crosslink yang akan menarik kembali rantai-rantai tersebut kembali ke susunan tumpang tindihnya. Contoh elastomer adalah karet alam dan karet sintetis. Nah, yang selanjutnya yaitu kegunaan polimer. Kegunaan polimer ini yaitu kegunaan polimer pada komersial ya. Polimer komersial pada umumnya dihasilkan di negara berkembang dan dengan harga yang murah untuk keperluan sehari-hari. Bahan dasar utama dalam pembuatan polimer komersial yaitu polietilena dan polipropylen atau melamin formaldehyde. Polietilena dengan massa jenis rendah digunakan dalam lapisan pengemas, isolasi kawat, lapisan kabel, barang mainan, botol yang lentur, dan bahan pelapis. Polietilena dengan massa jenis tinggi digunakan dalam pembuatan botol, drum, pipa, saluran, lembaran film, isolasi, kawat, dan kabel. Polipropilena digunakan dalam pembuatan tali, kemudian anyaman, karpet, dan film. Polivinil klorida digunakan sebagai bahan bangunan, pipa, bahan untuk lantai, serta isolasi kawat dan kabel. Sedangkan polistirena digunakan sebagai bahan pengemas dan lapisan busa, perabotan rumah, dan barang mainan. Kemudian kegunaan polimer pada teknik. Kegunaan polimer pada teknik itu dihasilkan oleh negara berkembang maupun negara maju, sehingga polimer teknik cukup mahal ya, karena sifatnya yang canggih. Polimer teknik memiliki sifat mekanik yang unggul dan daya tahan yang kuat, serta penggunaan polimer teknik yaitu dalam bidang transportasi kendaraan roda 4 dan pesawat terbang. Dalam ilmu material, polimer digunakan sebagai bahan pembuatan pipa ledeng, peralatan listrik untuk mesin bisnis, peralatan ekonomi, elektronik khususnya komputer, serta pada mesin-mesin industri dan barang-barang konsumsi. Jenis polimer teknik meliputi nilon, polikarbonat, polisulfon, dan polister. Selanjutnya kegunaan polimer yaitu polimer fungsional. Polimer fungsional dihasilkan dan dikembangkan di negara maju. Pembuatan polimer fungsional ditunjukkan untuk penggunaan khusus sehingga produksinya dilakukan dalam skala kecil. Fungsional dapat berbentuk Kevlar, Nomex, tekstura polimer, penghantar alus listrik, dan foton. Polimer pekat cahaya membran atau biopolimer. Nah, polimer juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Saya akan menjelaskan kelebihannya dulu. Kelebihan polimer yang pertama itu ringan, tahan korosi, fleksibilitas, biostabilitas, dan mudah diproses. Yang pertama ringan, itu polimer umumnya memiliki berat yang jenisnya lebih rendah daripada logam, membuatnya cocok untuk aplikasi di mana robot
adalah faktor paling penting dalam otomotif dan penerbangan. Yang kedua itu tahan korosi. Polimer seringkali tahan terhadap korosi sehingga cocok untuk penggunaan di lingkungan yang rentan terhadap kerusakan oleh oksidasi atau reaksi kimia lainnya. Jadi lebih tahan karat lah dibanding jadi tahan korosi. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Polimer dapat direncanakan dengan berbagai sifat termasuk elastis dan kekuatan sehingga mereka dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Yang keempat, biokompatibilitas. Beberapa polimer bersifat biokompatibel yang berarti mereka cocok digunakan dalam implementasi dan medis dan aplikasi biomedis lainnya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu mudah diproses. Polimer sering kali dapat dibentuk dengan mudah melalui berbagai metode pemanasan seperti cetakan injeksi, ekstrusi, dan pencetakan 3D. Dan kekurangan polimer ada 5 juga, yaitu tidak tahan panas, rentan terhadap penuaan, kekuatan terbatas, rentan terhadap pelarutan, kemudian pengaruh lingkungan. Saya akan jelaskan yang pertama dulu, tidak tahan panas. Polimer cenderung lemah terhadap suhu tinggi dan dapat meleleh atau terdeformasi pada suhu tinggi. Yang kedua itu rentan terhadap penuaan. Polimer dapat mengalami penuaan dan perubahan sifat fisika dari paparan lingkungan eksternal seperti sinar UV dan oksigen. Jadi kalau terkena sinar matahari itu akan menurunkan kualitasnya. Yang ketiga itu kekuatannya terbatas. Kekuatan mekanis polimer pada umumnya lebih rendah dibandingkan dengan logam, sehingga tidak cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan tinggi. Yang keempat, rentan terhadap pelarutan. Berbagai jenis polimer dapat larut dalam pelarut tertentu yang dapat membatasi penggunaan dalam lingkungan tertentu. Yang terakhir yaitu pengaruh lingkungan. Polimer terpengaruh oleh bahan kimia tertentu dan beberapa dapat mengeluarkan senyawa berbahaya saat terdegradasi. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya, dan kekurangan itu banyak sekali. Jadi untuk penangguhan limbah plastik sekira 20% volume sampah perkotaan berupa limbah plastik. Pada umumnya sampah tersebut dibuang ke tempat pembuangan sampah. Oleh karena itu, limbah plastik tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Kemudian akibatnya kita terus-menerus memerlukan area untuk pembuangan sampah. Meskipun tidak beracun, limbah plastik ini dapat menyebabkan pencemaran tanah. Selain merusak pemandangan, beberapa cara dapat ditempuh dalam mengatasi limbah plastik adalah dengan cara mendaur ulang, recycle, dengan membuat plastik dapat mengalami biodegradasi. Kemudian daur ulang atau recycle. Penanganan limbah plastik yang paling ideal adalah dengan cara mendaur ulang. Akan tetapi hal itu tampak tidak mungkin dijalankan proses daur ulang terhadap pengumpulan, sortir, pelelehan, dan pembentukan ulang. Tahapan paling sulit
Tahapan paling sulit adalah jika pengumpulan dan pemisahan. Kedua tahapan ini akan lebih mudah dilakukan jika jika masyarakat dengan disiplin tinggi ikut berpartisipasi, yaitu dengan cara membuang sampah plastik atau mengumpulkan atau sortir mandiri, yaitu kumpulin di rumah gitu. Jadi botol-botol kita simpan dulu gitu, kemudian kita bisa manfaatkan atau kita daur ulang itu. Kemudian untuk pencegahan agar sampah plastik tidak banyak itu kita manfaatkan menjadi berbagai macam kerajinan, misalkan botol itu kita jadi kerajinan seperti celengan. Kalau plastik itu kita bisa menjadi karya seni juga, menjadi lukisan. Jadi sampah itu kalau kita bisa memanfaatkan itu, kita bisa menghasilkan pundi-pundi uang gitu. Kemudian kesimpulannya yaitu kesimpulan dari saya, polimer adalah bahan yang serbaguna dengan sifat yang unik, membuatnya menjadi bagian dari integrasi berbagai industri dan aplikasi. Polimer memiliki kelebihan seperti keragaman sifat, bobot yang ringan, kemudian proses produksi, dan biokompatibilitas ya. Namun, penggunaan polimer juga dapat memiliki dampak yang negatif karena pencemaran lingkungan, tumpukan sampah, dan ketergantungan pada sumber daya fosil. Untuk mengatasi dampak negatif diperlukan tindakan berkelanjutan seperti mendaur ulang, mengurangi penggunaan plastik, kemudian mencari alternatif polimer yang lebih ramah lingkungan, menjadi lebih yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Jadi menurut saya kesimpulannya begitu. Jadi polimer ini memiliki kelebihan dan kekurangannya, jadi seimbang lah. Jadi untuk kekurangan itu mari kita cari solusinya, yaitu dengan cara mendaur ulang, terus mengurangi plastik yang sekali pakai gitu. Kalau kita jajan misalnya di luar, kita menggunakan tempat Tupperware atau kita bawa wadahnya sendiri, itu salah satu mengurangi sampah plastik. Kemudian ketika kita belanja di minimarket, kita lebih baik menggunakan paper bag gitu, bawa dari rumah gitu, agar mengurangi sampah plastik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.